Hai semuanya, selamat datang di Berbagi Cerita. Karena berbagi cerita itu gratis. Audio Jungle. Audio Jungle. Di konten berbagi cerita kali ini kebetulan kita sedang berada di bulan Ramadan. Kali ini saya sudah ditemani bersama saya Bapak Turiman. Beliau untuk saat ini menjadi ketua BPD ya Pak ya. Ya, dulunya Pak RT, pernah jadi Pak RT, dan beliau ini adalah salah satu anak transmigran yang besar di sini. Nah, mengingat sekarang bulan Ramadan, ada beberapa tradisi yang saya temui di sini dan ingin saya tanya ke Bapak Turiman ini. Kira-kira apakah tradisi tersebut memang sudah ada sejak dulu atau seperti apa? Monggo Bapak Turiman bisa ceritakan kira-kira tradisi apa sih yang sudah dibawa khususnya dari daerah Banyumas ke sini? Monggo Pak. Ya, kalau masalah tradisi itu memang dari Jawanya sana sudah ada dari dulu. Jadi sekarang kita kembangkan bukan anak-anak kita, karena takjilan ini artinya itu adalah konflik. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang saya tahu nih, yang kebiasaan yang sudah saya temui itu kayak ada nyekar di tanggal akhir-akhir Syakban ya kan. Terus ada di malam pertama Ramadan itu ada unggahan ya Pak ya, istilahnya Ya. unggahan. Ya itu model yang makan bersama gitu ya Pak ya. Itu dulu seperti itu juga Pak. Banyak seperti itu sih dari dulu ya, dan dirasakan itu ya masih bagus juga, artinya tidak menyalahi. Dan kalau memang kita makan apa segala macamnya itu kan bukan berarti kita yang lain, itu tujuannya dari kan makan bersama dan sedekah begitu. Berarti memang sudah dari dulu malam 1 Ramadan itu makan berarti ya, bukan apa istilahnya kue-kue itu bukan ya? Bukan. Memang sudah dari dulu. Iya, memang sudah dari dulu seperti itu. Sampean ingat apa enggak dulu sampean pertama kali menemui Ramadan di Kalimantan umur berapa Pak? Ingat Pak? Baru 5 tahun, 5 tahun 6 tahun lah. Jadi masih ingat sedikit lah masalahnya. Kita sewaktu masih kecil pun sudah ditanamkan di memori kita untuk hal-hal yang baik, artinya hal-hal yang demikian supaya tertanam pada generasi penerus yang selanjutnya. Seperti kalau dulu, maaf ya, kalau masih dulu tuh karena awal, kalau masih waktu itu kan saya masih anak-anak ya, jadi waktu itu kita makan singkong goreng itu aja Mas ya, itu sudah sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena zaman waktu itu makanan yang wadai, kemudian yang roti-roti itu belum ada sih Mas ya. Ada tapi itu mungkin bagian orang-orang yang golongan yang punya lah. Kalau pada waktu itu kami waktu tran itu kan masih sangat susah, dan ya pada waktu itu kita masih fokus di pertanian. Dan pertama kali saya makan itu Mas ya, masih ingat sekali ya, kita rebutan Mas waktu itu, karena dulu kan kita rame-rame ngumpul bareng gitu kan. Itu singkong goreng itu sama waktu itu belum tapi begitu banyak makanan Mas. Jadi yang ada itu hanya buah-buahan dan seperti singkong goreng, kemudian singkong direbus, kemudian nanti ada pisang direbus sama pisang yang masak itu aja. Jadi yang lain-lainnya itu ya, karena waktu itu minyak goreng juga belum terjangkau oleh masyarakat, jadi ya makanya masih banyak yang alami. Nah, istilah jaburan itu sendiri Pak
memang sudah dari dulu ada kah atau ada sebutan lain? Kalau jaburan, istilah kalau kita orang Jawa itu jaburan itu istilahnya snack, makanan ringan. Jaburan itu apa ya, teman daripada kalau zaman dulu itu teman daripada segelas minuman hangat lah, jaburan seperti itu. Dulu waktu sampean apa namanya pertama kali ya istilahnya mungkin terawih lagi itu, berarti waktu itu sudah ada pengajaran belum Mbak? Sama sekali belum. Berarti berangkatnya bawa obor atau gimana? Kita kan dulu masih ingat sekali saya waktu pertama kali karena musola yang pertama kali mendirikan musola adalah di tempat mbah saya itu dulu, karena itu adalah musola yang paling tertua, berdiri tahun 79 itu 79 nih, 79 itu atapnya pun masih pakai apa namanya itu alang-alang ya, dan untuk kelilingnya itu masih pakai pring yang dianyam itu dulu. Dan itu pada waktu itu masih ramai sekali, anak-anak masih senang sekalipun berangkatnya itu pakai pentangan obor. Nah waktu itu tapi masih ramai dibandingkan dengan sekarang itu. Walaupun sekarang dunia ini sudah terang benderang, sekarang di masjid musola itu sudah berkurang karena sudah kemajuan zaman tadi dan kalah dengan teknologi yang lainnya gitu. Seperti kalau di gadget sekarang kan banyak sekali itu yang anak-anak sekarang seperti itu. Itu musola pertama itu yang sekarang di mana Pak? Musola RT berapa Pak sekarang? Kalau sekarang itu di RT 9A di Bumi Jaya dari 9A itu adalah musola yang didirikan orang Tran yang paling pertama mendirikan. Oh yang sekarang jadi masjid? Ya, yang sekarang jadi masjid. Karena sekarang jadi masjid itu ceritanya adalah seperti ini. Kalau kita kisahkan ya, itu dulu Mbah Kakung saya waktu berjamaah habis sholat maghrib itu pernah pesan sebelum beliau meninggal, betapa senangnya Sidin, betapa bahagianya Sidin sebelum beliau meninggal dunia. Andai kata langgar kita ini beliau ikut sholat Jumatan di situ. Itu harapan Sidin ataupun hajat Sidin yang beliau harapkan, dan alhamdulillah ternyata pernah baru beberapa kali jalan untuk kita melaksanakan sholat Jumat, beliau sudah dipanggil oleh Allah. Jadi alhamdulillah sudah sempat melaksanakan di sini. Terus kalau dulu ada nggak Pak tradisi membangun tenor, ada kegiatan mungkin anak-anak apa yang kalau sekarang dilakukan anak sampean kan itu keliling pakai tosa ya. Dulu ada lah seperti itu. Kalau itu masih dari dulu Mas ya, itu dari dulu tradisi memang. Waktu masih saya zamannya masih kecil sampai saya remaja itu saya ikut terus kegiatan seperti itu. Jadi apalagi zaman waktu itu kan belum ada pengeras suara Mas ya. Jadi kita keliling pakai obor Mas, beneran jalan itu belum ada. Kita keliling pakai obor rame-rame dulu. Bahkan anak-anak perempuan, cewek-cewek pun kita ngikut dulu. Itu jadi ramai. Jadi pada waktu itu zaman dulu itu belum ada perasaan yang aneh-aneh, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali zaman waktu itu. Ya, sekalipun kita bareng-bareng kemana kalau tidak ada pemikiran yang sama sekali tidak ada. Beda dengan yang sekarang. Tidak. Seperti itu. Jadi memang kalau hal-hal yang seperti itu memang sudah dari dulu. Kegiatan seperti itu dari dulu itu sampai kemudiannya keliling cuman orang-orang gitu kayak kelompok ya anak-anak atau remaja keliling sambil teriak atau seperti apa? Kalau dulu itu karena dulu alatnya itu cuma kantongan Mas ya, jadi kita
sahur pakai kentongan itu sambil kita baca selawat keliling dengan anak-anak yang lain gitu. Tapi sekarang wah sudah pada banyak pakai kendaraan, ada yang ya saya mohon yang sekarang itu ya baik aja, cuman tingkah lakunya itu agak dikurangkan, seperti jangan berteriak-teriak atau bagaimana. Sekalipun tujuannya membangunkan, tapi kan sudah ada alatnya di situ, seperti itu. Itu dulu karena itu jalan kaki berarti ya Pak ya? Iya. Jangkauannya lingkungan satu RT aja Pak atau berapa RT? Kalau dulu itu saya mulai dari RT 10 jalan kaki keliling RT 9, RT 8 mutar ke RT 6 balik lagi ke musola lagi. Karena waktu dulu zamannya saya masih muda itu tidurnya di musola semua, anak-anak remaja tidurnya di musola. Ramai kalau dulu. Berarti kalau bisa membayangkan kondisi itu suasana Ramadan benar-benar hidup ya? Oh benar hidup. Sekalipun tidak bulan Ramadan ya, pada waktu itu zamannya saya masih remaja itu semua laki-laki itu zaman remaja itu tidurnya di musola semua. Ya walaupun pada waktu itu penerangan karena itu cuma pakai pelita itu aja, kadang-kadang kalau sudah mau tidur itu dimatikan, jadi gelap gulita di dalam musola itu gelap gulita. Oke, terima kasih Pak sudah mau Ya. berbagi cerita bersama saya. Nantikan konten berbagi cerita di episode selanjutnya.